Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman dan juga adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Meskipun kita belum bisa berkumpul dan bertatap muka secara langsung, aku harap teman-teman tetap bersukacita dan bersemangat ya untuk mengikuti sekolah minggu online. Tema sekolah minggu kali ini adalah berlimpah kasih setia. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita naikkan pujian Aku Cinta Yesus. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, dan pejamkan mata. Adik-adik, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kumpulkan kami bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu ini. Berkati supaya kami boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita
dengan menaikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ayo adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita sama-sama nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Yuk sama-sama nyanyi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Ros di Sekolah Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Apa kabar semua? Pak Ros berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Meskipun hingga hari ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih berada di tengah suasana pandemi COVID-19. Tentunya adik-adik juga masih diminta untuk tetap tinggal di rumah, belum bisa bersekolah minggu, ketemu dengan teman-temannya. Tentunya ini membutuhkan kesabaran dari diri kita sampai pada saat yang tidak, bahkan belum tentu kita tahu sampai kapan, tetapi kita harus tetap bersabar. Nah, adik-adik, pada sekolah minggu hari ini kita nanti akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Harapannya dengan belajar firman Tuhan kita akan bisa menjadi lebih sabar, termasuk di dalamnya sabar menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi. Sebelum membaca firman Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menolong, membantu kita untuk bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKJ Brobrajan ingin mendengarkan sabda-Mu dan ingin mempelajarinya. Mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami dapat memahami, mengerti, dan mengamalkan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk sekarang kita akan membaca firman Tuhan bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Kita buka Mazmur 86. Mazmur 86 kita akan baca mulai ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Oke. Sudah ketemu? Nah, boleh minta bantuan dari Bapak, Ibu, Mama, Papa untuk membukakan Alkitab itu. Nah, untuk yang sudah ketemu atau mungkin yang tidak membawa Alkitab, Pak Rus sekarang akan membacakan firman Tuhan itu. Demikian sabda Tuhan. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang yang membenci aku melihat dengan malu
bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengar hari ini ditulis oleh pemazmur. Nah, siapa yang tahu siapa toh yang menulis kitab Mazmur? Oh, ada yang tahu? Pak Rus kasih clue. Huruf depannya D. Nah, siapa? Hah? Oh, di sana ada yang jawab Daniel. Oh, bukan Daniel. D, siapa? Oh, ya, ada yang jawab benar itu. D, yaitu Daud. Siapa itu Daud? Daud itu adalah raja Israel yang kedua. Dia punya talenta yang luar biasa loh adik-adik. Dia bisa bermain musik. Dia bisa membuat syair lagu yang saat ini syair lagunya kita baca, yang dikenal dengan Mazmur. Nah adik-adik, kalau Daud itu menulis syair, menulis lagu, itu biasanya berkaitan dengan perasaan hatinya. Nah saat ini, saat Daud itu menulis lagu ini, syair lagu ini ditulis pada saat Daud itu merasa bingung, merasa sedih. Kenapa? Dikatakan di ayat 14, karena apa? Orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Jadi Daud itu berada dalam keadaan yang terancam, bahkan terancam jiwanya, akan dicabut nyawanya oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik ketemu dengan orang-orang yang jahat seperti itu? Tentunya akan sedih, cemas. Begitu pula dengan Daud. Tapi bagaimana Daud menyikapi? Ayat 15 itu mengatakan, tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ini artinya apa? Daud itu memahami dia memiliki Allah yang penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar, dan memiliki kesetiaan. Kesetiaan untuk apa? Tentunya kesetiaan untuk menyayangi, kesetiaan untuk melindungi umat yang dia kasih. Nah dalam hal ini Daud itulah orangnya, karena Daud mengenal Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang dialami oleh Daud ini saat dia merasa cemas, saat dia merasa sedih, was-was ketika ada orang-orang jahat yang menyerang dirinya, siapa yang diandalkan dan kepada siapa dia berseru? Kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Daud mengenal Tuhan Allah itu pengasih, Tuhan Allah itu penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dengan sifat-sifat Allah seperti itu, Daud percaya bahwa dirinya nanti akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, apa yang dialami Daud ini mungkin juga pernah kita alami atau kita rasakan, walaupun bentuknya itu berbeda. Tidak sampai jiwa kita terancam, tetapi mungkin kita pernah merasa was-was, khawatir karena sesuatu. Misalnya saja, seperti yang kita alami saat ini. Mungkin kita masing-masing bertanya, kapan ya pandemi COVID ini akan berakhir? Bukankah pandemi COVID telah membuat kita dan mungkin beberapa orang itu merasa was-was, merasa khawatir tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bagaimana ya kalau adik-adik itu berpikir dampak dari pandemi COVID itu kaitannya dengan apa? Bagaimana nanti sekolahku ya? Apakah aku akan bisa mendapat nilai bagus karena belajarnya tidak didampingi oleh Bapak Ibu guru secara langsung? Mungkin kita merasa was-was dengan itu. Nah, belajar dari Daud, kita tentunya mendapat satu keteladanan.
andalkan Tuhan, percayalah pada pertolongan Tuhan. Yang apa? Yang penyayang, yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Entah dengan cara yang seperti apa, Allah nanti pasti akan berikan pertolongan. Atau mungkin adik-adik pernah mendengar ungkapan kegelisahan orang tua akibat pandemi COVID. Mereka was-was tentang bagaimana besok untuk bisa mendapatkan rezeki. Maaf, mungkin ada beberapa orang tua yang karena pandemi COVID penghasilannya jadi berkurang. Atau mungkin ada yang malah kehilangan pekerjaan. Nah, belajar dari Daud, tentunya kita mendapat satu keteladanan. Hanya kepada Allah kita bersandar dan memohon pertolongan. Kenapa? Karena Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Kesetiaan Tuhan itu tentunya mengakibatkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik sekalian, itu sifat yang Allah miliki, yang dikenal oleh Daud, dan tentunya kita mengenal bahwa Allah itu memiliki sifat penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Sifat-sifat itu tentunya akan memperteguh, memperkuat kita dalam menghadapi berbagai pencobaan yang saat ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dan kita alami. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan sedih, jangan kecewa, jangan merasa was-was dengan apa yang saat ini terjadi. Sebagaimana Daud mengandalkan Tuhan dan nanti akan memberikan sebuah jalan keluar, demikian pula adik-adik nanti juga akan bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan ketika menghadapi persoalan hidup. Nah, terus yang lain lagi adik-adik. Di ayat 15 kita melihat Allah itu memiliki sifat penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Adik-adik ingat ketika manusia pertama, Adam, diciptakan? Ayo, ada peristiwa apa? Ada satu ayat menarik yang berkesan buat saya. Apa itu? Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 27. Nah, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah. Kalau sebagai gambar Allah, itu apa ya artinya? Adik-adik pernah bercermin? Nah, Pak Rus punya cermin. Ini, Pak Rus punya cermin. Kalau Pak Rus punya cermin, ketika cermin ini Pak Rus pergunakan, maka yang tampil, yang tampak di cermin itu adalah gambar Pak Rus. Kenapa dikatakan gambar Pak Rus? Karena apa yang dilakukan oleh gambar itu mirip seperti apa yang Pak Rus lakukan. Kalau Pak Rus angkat tangan, maka gambar itu pun juga angkat tangan. Itu bukan gambar Pak Rus kalau Pak Rus angkat tangan, gambar itu diam saja. Nah, karena manusia itu adalah gambar Allah, maka apa yang ada pada Allah ini nanti juga seharusnya mirip dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, kalau tadi di ayat 15 dikatakan Allah itu ngasih, penyayang, sabar, memiliki kesetiaan, itu juga sifat yang harus kita tampakkan. Karena apa? Kita gambar Allah. Kalau kita tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, berarti kita bukan gambar Allah. Nah, maka apa? Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik juga harus menampakkan sifat kasih, penyayang,
panjang sabar, dan juga setia. Nah, bagaimana ini nanti harus kita wujudkan dalam hidup sehari-hari supaya kita benar-benar seperti gambar Allah. Nah, sifat-sifat itu sebenarnya bisa kita tunjukkan, bisa kita tampakkan dengan perilaku kita, dengan tutur kata kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Oke, kalau di rumah, siapa yang suka membantu mama, papa, ayah, ibu melakukan pekerjaan? Tentunya adik-adik suka melakukan itu. Atau ada yang nggak suka? Aduh, kalau nggak suka, kasihan itu mama, papa, ayah, ibu kalau melakukan pekerjaan nggak ada yang bantu, capek nanti. Nah, kalau adik-adik membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua, adik-adik sudah menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Adik-adik juga sudah menunjukkan rasa setia kepada orang tua. Nah, ketika capek melakukan pekerjaan, membantu orang tua, biasanya kemudian mudah marah. Nah, ketika adik-adik merasa senang meskipun capek membantu orang tua, nah itulah sebagian dari sifat sabar yang adik-adik punya, dan itu adalah pemberian yang dari Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari sekarang kita melanjutkan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan bersabar. Kita setia membantu meringankan pekerjaan orang tua sebagai wujud bahwa kita menyayangi, kita mengasihi orang tua kita. Kenapa kita harus lakukan itu? Ingat Kejadian 1 ayat 27, karena kita diciptakan sebagai gambar Allah. Nah, supaya gambar Allah itu tampak, maka sifat-sifat Allah itu juga harus kita tampakkan. Oke, ini yang bisa Pak Rus sampaikan. Semoga bermanfaat, dan ya adik-adik semakin giat untuk menunjukkan sifat-sifat yang Allah karuniakan kepada adik-adik semua, sehingga adik-adik menjadi gambar Allah sebagaimana Allah itu memiliki kasih sayang, memiliki kesabaran, memiliki kesetiaan. Kita pun juga harus memiliki dan menunjukkan sikap-sikap seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetap di rumah, tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami semua untuk mengandalkan Engkau di dalam kami menghadapi berbagai persoalan hidup. Meskipun hidup kami diliputi rasa was-was, rasa khawatir, tetapi Engkau telah memberikan satu teladan yang indah melalui hamba-Mu Daud, yang juga mengandalkan Engkau ketika menghadapi persoalan hidup yang membuat dia khawatir. Kiranya kami juga boleh meneladan apa yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu Daud. Kami juga sudah mendapat pelajaran yang indah melalui firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami meskipun anak-anak kecil, kami adalah gambar Allah yang harus menunjukkan sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan juga memiliki kesetiaan. Kiranya kami Engkau mampukan untuk menunjukkan dan mewujud nyatakan sifat-sifat itu dalam hidup sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Kami bisa membantu orang tua kami dengan penuh rasa sukacita, dan kami tidak mudah marah ketika kami harus kelelahan saat membantu orang tua. Berkati kami semua, dan biarlah kami bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa Pak Rus sampaikan hari ini, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Ternyata banyak cara ya buat kita untuk mengungkapkan kasih sayang kita. Tapi di keadaan seperti ini, kita nggak bisa mengungkapkan kasih sayang kita dengan cara berpelukan atau berjabat tangan. Tapi adik-adik masih bisa mengungkapkan kasih sayang adik-adik dengan cara pertama, menanyakan kabar teman-teman adik-adik atau mendoakan teman-teman adik-adik. Nah, sekarang kita mau persembahan ya. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada orang tua, supaya orang tua adik-adik nanti menyerahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyi burung pipit yuk. Yuk adik-adik, kita nyanyi burung pipit. 1, 2, 3. Mari kita bersama menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Engkau berkati, biarlah boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami, tenaga kami, waktu kami, dan semua yang ada pada kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah selesai sekolah minggu ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh menjadi anak yang baik, dan kumpulkan kami minggu depan untuk bisa mengikuti sekolah minggu bersama-sama lagi, walaupun itu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeay, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya adik-adik, habis ini masih ada aktivitas loh. Minggu depan jangan lupa sekolah minggu lagi ya. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Disma. Sekarang kita mau aktivitas. Tapi sebelum kita aktivitas, kita mau lihat aktivitas minggu lalu dulu. Ayo, siapa adik-adik yang kemarin minggu mengumpulkan aktivitas? Kita lihat sama-sama yuk. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum.
kelas minggu lalu keren-keren ya, bagus-bagus, adik-adik hebat sekali. Nah sekarang kita mau buat aktivitas namanya tirai love. Siapa yang mau bikin? Yuk kita sama-sama lihat cara bikinnya yuk adik-adik. Nah adik-adik, bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan untuk membuat tirai hati adalah kertas lipat, lem, gunting, dan tali. Tali apa saja boleh ya adik-adik. Yuk kita lihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah 3 kertas lipat kita gabungkan jadi 1. Lalu kita lipat. Setelah kita lipat, kita potong bentuk setengah hati. Nah, setelah dipotong, jadilah hati. Jumlahnya ada 3. Setelah itu, kita lem di setiap sisi hatinya ya adik-adik. Ikuti caranya ya. Nah, di setiap sisinya dilem, setelah itu tengahnya dikasih tali. Dilem lagi sampai 3 hati tertempel. Nah, sudah jadi dan diulangi lagi sampai nanti jadi seperti seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik boleh membuat tirainya, boleh jumlah hatinya ada 1, 2, atau 3 sebanyak-banyaknya. Jangan lupa difoto ya adik-adik. Nah gimana adik-adik cara membuat tirai love-nya? Mudah bukan? Nah kalau adik-adik kesulitan bisa minta tolong ayah, ibu, kakak atau adiknya ya. Jangan lupa ini nanti difoto sama adik-adik, setelah difoto dikirim ke grup forum orang tua. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dadah.